muda tuh problemnya pendidikan sama percintaan. Percintaan. Dia harus tahu pacaran itu untuk apa. Yang pertama-tama itu memang lagi seru-serunya apa sih bedanya cinta sejati sama cinta duniawi ya. Cara membedakan itu, wanita itu tadi yang dikejar Jojo itu adalah dari pemberian dari Tuhan, atau perasaannya Jojo aja, itu gimana cara membedakannya? Pacar itu kira-kira Tuhan jedeng kasih apa enggak? Budaya ini sekarang Pak, medsos, TikTok dan lain sebagainya kan. Follow your heart, follow your heart. No, not follow your heart, follow Jesus. Kembali lagi di Celoteh Domba. Kali ini saya ditemani domba muda, teman-teman. Domba dari Youth ya? Bener banget. Youth HSM. Siapa namanya? Nama saya Jonathan Hermanton. Nah, mungkin nanti berikut-berikutnya kalau ada acara-acara yang mengenai permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan soal anak muda, kelihatannya Bisa bersama lah. domba-domba muda ini ya? Bisa lah sama saya. Oke, hari ini kita membahas apa sih, Su? Kita membahas cinta kudus sama cinta duniawi nih kok. Wah, cinta duniawi. Cinta Iya. duniawi ini berarti Ya. agak ya? Ya mungkin nafsu-nafsunya Nah, gitu. saru-saru gitu ya. Iya. Kalau cinta rohani ini harus Eh, berarti ketemu di gereja. Iya, gereja Berdoa. terus. Atau mungkin pacarnya harus agama. Harus seagama ya, seagama Iya. teman-teman ya, seagama. Oke, hari ini kita kedatangan Koremen sebagai salah satu narasumber yang terpercaya sebenarnya ya. Iya, benar banget. Sangat terpercaya soal cinta percintaan ini. Jadi, halo, welcome Koremen. Halo, apa kabar? Shalom. Koremen ini kalau di HSM itu seperti apa? Sebagai apa? Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Koreman ini sebagai BPK Pewarta juga nih teman-teman. Terus dia juga Korkel HSM. Nah, yang paling mantapnya ini dia sebagai pembimbingnya Youth itu sendiri. Nah, memang. Itu dia. Jadi penggembalanya dari domba-domba Youth ini ya tadi ya? Bener banget ya Koreman Oke. ini. Oke. Hari ini karena kita mau bahas soal cinta rohani dan cinta kudus ya? Cinta duniawi dan cinta rohani. Dan cinta rohani. Heeh. Itu gimana Koreman? Nah, itu topik yang luar biasa ya. Heeh. Sebelumnya shalom terlebih dahulu bagi semuanya anak-anak muda. Saya juga enggak terlalu tua-tua, beda-beda sedikit. Iya, iya. Jadi percintaan itu memang anak muda tuh problemnya pendidikan sama percintaan. Percintaan. Tapi hari ini kita membahas yang percintaan ini ya, Yoi. pacaran dan lain sebagainya. Oke, yang pertama-tama itu memang lagi seru-serunya apa sih bedanya cinta sejati sama cinta duniawi ya. Cinta duniawi itu yang pasti adalah berdasarkan perasaan. Oke. Ya, jadi makanya selalu yang aku. Kalau aku merasa senang, wah berarti aku cocok sama dia. Ya, toh dia membuatku happy, dia membuatku bergetar dan lain sebagainya. Itu semua berdasarkan perasaan. Itu cinta, itu dasarnya daripada cinta duniawi itu. Makanya dikatakan eros. Nah, Oke. kalau yang sampai tadi menggebu-menggebu dan segala macam, it's all about my feeling, yeah. All about my heart, gitu ya. Tapi kalau cinta duniawi itu sebetulnya bertolak belakang karena cinta rohani atau cinta yang sejati itu berdasarkan kehendak. Jadi berdasarkan fokusnya bukan di aku, tetapi fokusnya itu di kamu. Bagaimana saya bisa membawa kamu untuk datang kepada Tuhan, untuk sama-sama selamat akhirnya kudus masuk ke surga. Itu perbedaannya di sini. Oke, menarik ya. Jadi Ya, toh? kalau cinta duniawi tadi ke perasaan ya bener ya. Ya. Dan terus kalau kudus ini berarti ke kehendak dari pasangan kita gitu. Betul sekali. Utamakan pasangan berarti. Mengutamakan pasangan kita, bagaimana dia itu nanti bisa bersama-sama dengan saya, saling bantu-bantuan untuk menjadi kudus, untuk akhirnya nanti ke surga. Jadi caranya tahu ada testingnya nih. Apakah selama kita ini berpacaran ini membuat saya ini semakin orangnya sabar, Oke. semakin murah hati, semakin kudus, atau pacaran saya ini adalah pacaran yang sembunyi-sembunyi. Buat saya Backstreet gitu ya. itu kemudian mengisolasi diri, kemudian membuat saya menjadi kadang-kadang bingung, ketakutan. Kalau itu yang terjadi itu bukan pacaran yang sejati atau cinta yang sejati. Karena cinta yang sejati itu membawa kita kepada damai, sukacita, dan terang, kejelasan. Nggak sembunyi-sembunyi. Oke. Nah, gini kok. Aku ada pertanyaan nih. Oke. Biasanya kan kalau Jojo ini masih kuliah ya? Benar, saya masih kuliah nih. Berarti
kalau deketi cewek carinya itu seperti yang gimana? Ada spesifikasinya nggak? Ada. Jujur aku nih nggak sering ngejar. Oh enggak, dikejar. Enggak juga. Cuma gini, tahun lalu itu terakhir kali aku suka dan mau kejar cewek. Itu yang dilihat itu apanya? Yang tak lihat ya nggak munafik mukanya. Oke. Mukanya terus ya sayangnya dia waktu itu beda agama, tapi aku ngelihat dia itu cinta Tuhan gitu loh. Ya jadi mukanya terus dia cinta Tuhan sama pinternya. Nah ini kok dari pernyataan anak Yud ini ada pertanyaan menarik. Cara membedakan itu wanita itu tadi yang dikejar Jojo itu adalah dari pemberian dari Tuhan atau perasaannya Jojo aja, itu gimana cara membedakannya? Nah, nomor 1 dari pertanyaanmu ya, apakah pemberian dari Tuhan? Pacar itu kira-kira Tuhan jedeng kasih apa enggak? Ada orang bilang jodoh itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tunggu dulu. Kalau pemberian daripada Tuhan, nanti kalau ada apa-apa, yang disalahkan sama Tuhan. Tapi kalau enggak dapat minta-minta sama Tuhan, kasihan Tuhan itu ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan, ya, tapi Tuhan memberikan apa? Memberikan nilai-nilainya dia. Nilai-nilainya dia tuh. Jadi harus ya melalui firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu diberikan nilai-nilainya, kita yang harus mencocokkan. Jadi kembali kepada dia. Aku harus cari yang apa tadi? Cantik. Ya tadi aku ngeliatnya cantik, pinter, terus cinta Tuhan. Nah, kalau enggak cantik, enggak pinter, gimana? Wah, tapi cinta Tuhan. Nah, Pinter dia. jadi semuanya nanti jadi cantik, pinter, cinta. Lama-lama semuanya yang dipilih itu enggak dapat semua, jadi enggak dapat. Ya toh? Karena minta pinter, cantik, terus kemudian apa itu harus kaya, harus. Nah, itu namanya adalah apa? Kenapa kok harus gitu? Harus menyenangkan. Balik lagi. Iya. Semua yang berdasarkan perasaan itu ada kriteria. Padahal tadi dikatakan cinta yang sejati itu fokusnya kepada dia, kepada si orang tersebut, dan apakah orang tersebut itu nantinya bisa membawa saya dan dia bersama-sama akhirnya masuk surga. Jadi suatu pertanyaan yang penting ini ya. Kalau misalnya kita naksir orang nih ya, apa sih yang anak-anak muda sering tanya, apa sih yang kita cari? Gitu. Kalau perasaan gampang aja, 3M ya, money, mention, Mercedes-Benz. Wah, ngomong itu. Boleh. Asli gitu ya. Tapi nanti kalau sudah itu tidak terpenuhi, ya sudah putus kan. Kembali itu adalah perasaan ya. Jadi kalau kita cari orang tuh gimana sih? Tanya kepada dia. Ya, 3 pertanyaan misalnya penting. Apa yang atau sesuatu yang kita cari. Bagaimana dia bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita cari. Jadi kalau kita mau tahu dia bertumbuh dalam Tuhan, itu bukan tentang apakah dia Katolik, atau dia suka ke gereja, atau dia, karena banyak orang Katolik yang KTP. Banyak suka ke gereja karena ya cuma begitu-begituan, ya toh. Tetapi apakah dia itu orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan? Nah, itu penting. Ya, supaya apa? Supaya orang tersebut nantinya kalau cinta sama Tuhan, dia juga pasti bisa membawa saya dan seluruh keluarga itu nanti kepada Tuhan. Yang kedua, dia harus tahu pacaran itu untuk apa. Tujuannya apa? Jelas gitu ya berarti. Nanti kita akan bisa bahas ya tujuannya pacaran itu apa, dan kemudian pada nanti kita semakin dekat bagaimana orang tersebut bertindak atau pandangannya tentang kemurnian. Nah, nanti kita banyak bahas. Ya. Jadi bukan tentang pekerjaannya apa dia cantik apa enggak, itu semua akan berakhir pada saatnya. Betul. Cinta yang sejati itu bukan cinta yang waduh cantik. Ketika semuanya itu sudah berhenti, ketika sudah tidak ada yang merasa dak-dikduk dan segala macam, disitulah cinta sejati mulai. Oke. Jadi, berarti peribahasa zaman sekarang itu yang sekarang lagi semua akan pret pada waktunya, itu belum tentu terjadi di Katolik. Semua akan pret pada waktunya, dan ketika pret itu terjadi, disitulah cinta sejati itu dimulai. Ya, itu. Nah, kok kalau boleh tahu nih, menyinggung dikit dari Koreman dulu gitu. Pas Koreman pertama kali pacaran sama istrinya Koreman sekarang ini, yes, Koreman langsung merasakan cinta sejati itu atau ada prosesnya gitu, Bu? Ada, maksudnya begini, waktu saya naksir ya,
pacar saya, istri saya itu adalah pacar yang pertama yang menjadi istri saya. Jadi saya enggak pernah pacaran. Karena apa? I'm a sniper. Cie. Jagoan nih Korea. Sekali tembak langsung ya. Bukan sekali tembak, jago. Peluru pun cuma 1. Oh, alah. Untung kena. Untung kena. Makanya harus benar-benar nembaknya jangan berono begitu ya toh. Oke. Harus benar-benar, saya punya prinsip bahwa saya kalau berpacaran, prinsip saya adalah supaya mempersiapkan untuk pernikahan. Oke. Ya, karena saya penjajakan, pacaran itu adalah suatu penjajakan di mana orang ini cocok enggak buat saya untuk nanti menjalin pernikahan, dan itu ada tujuannya. Jadi ketika saya melihat bukan enggak langsung ujuk-ujuk wah sebagai test drive ya atau sebagai bersenang-senang. Nah, ini berbahaya karena pernikahan itu adalah kekudusan. Pacaran untuk senang-senang berarti kamu akan mempermainkan sesuatu yang kudus tanpa komitmen. Oke. Nah, jadi saya untuk pacaran saya mau memilih untuk komitmen. Makanya itu ketika itu saya melihat sosok si istri saya ini, ya kebetulan istri saya waktu itu bukan Katolik loh. Oh, bukan seorang Katolik. Dia adalah seorang ya dari agama lain, gitu. Tapi dia itu adalah orang yang, kan saya di luar negeri nih, dia ikut persekutuan doanya Kristen lain. Karena waktu itu orang Indonesia kan diambil di situ ya, ada satu komunitasnya. Saya dari komunitas Katolik, dia dari komunitas Kristen. Kita ada acara ekumene bersama-sama. Ketemulah dia. Dia adalah sosok orang yang tenang. Dia suka menghias. Nah, itu saya mulai ketemunya di situ. Karena saya orang yang rame, dia orang yang tenang. Jadi imbang gitu. Oh, ini. Plot twist dulu ya. Koreman ini dulu itu aktivis setengah mati di Amerika. Di Amerika betul ya? Di Amerika, ya. Sampai akhirnya kapan hari ketemu sama Romo Beni, sempat ketemu Romo Beni yang datang sini, saya cerita itu ternyata perjuangan Koreman sampai pergi-pergi bawa keyboard ya kok ya. Bawa keyboard, bawa sound sendiri loh. Buat pelayanan. Gile. Jiwa youth-nya memang sudah dari lama ternyata ya. Nyalur ke anak-anaknya. Oh, harus. Nah itu ya. Kalau kita punya pasangan yang tepat, maka bersama-sama saya dan dia saling membantu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Itu kudus, dan itu nanti akan transfer kepada, saya percaya akan transfer kepada keluarga saya dan anak-anak saya. Padahal itu masih beda agama itu ya Pak ya? Ya pada saat itu awalnya memang beda agama. Jadi saya mendekati dia dan dia ngomong-ngomong, terus kemudian tidak lama ketika saya, wah ini orang ini kok rasanya setia ya. Di tempatnya dia, tapi saya kemudian mendekati dia dan nembak. Ya, gitu. Sempat bucin nggak ya waktu itu? Pertama-tamanya awalnya masih menggunakan duniawi dulu atau langsung pakai rohaninya? Kalau saya nggak bucin ya. Biasanya karena nembak itu kan setelah nembak kita pacaran, dan saya rasa tidak boleh bucin karena nembaknya itu begini. Waktu saya tembak, saya dekat-dekat ya. Perkataan yang pertama saya katakan adalah seperti puitis. Ya saya sebutin aja namanya ya, nggak apa-apa ya. Kyun, ya, nggak apa-apa. Kyun, suatu waktu saya akan menembak kamu. Ini pada saat ini saya nembak ini ya. Kyun, suatu waktu saya akan menembak kamu, dan sebelum saya tembak kamu, saya ingin kamu menjadi Katolik sehingga nanti kita sama-sama menikah sebagai seorang Katolik. Wah, itu belum pacaran, belum apa-apa. Jadi ketika dia melihat saya, dia melihat ini orang begini. Tapi saya mau beres dulu dari pertama. Tapi di situ dia mungkin ya, dia merasa keseriusan saya bahwa saya mau pacaran dengan dia itu punya tujuan. Punya komitmen, bukan untuk main-main. Karena aku ingin mengenal dia, apakah dia ini menjadi orang yang bisa berdampingan dengan saya, membantu untuk menjadi kudus. Nah, setelah beberapa bulan kemudian baru saya benar-benar nembak karena dia bersedia untuk mulai kelas sekolah Katolik. Nah, ada progres. Jadi itulah tandanya. Jadi bukan bucin beda lagi loh. Nah, bucin beda lagi. Mau tahu bucin itu apa? Apa itu? Bucin. Kalau bucin itu prinsipnya begini. Apa bucin itu? Bucin itu adalah sesuatu yang kita mengidolakan seseorang ya. Sehingga
pasangan kita, pacar kita bisa seperti berhala. Oke. Ya, ketika pacar kita atau orang yang kita kagumi itu dapat menggantikan kebahagiaan kita, menggantikan Tuhan. Aduh, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dan dialah sumber bahagiaku. Wah, itu sarannya di situ. Sungguh bodoh sekali. Ya, kehilangan dia sih oke. Yang tidak bisa adalah kehilangan Yesus. Gitu. Ketika kita takut kehilangan pacar itu lebih daripada kehilangan Tuhan, itu bucin. Sampai kita mengorbankan segala sesuatu, bahkan imoral kita, ya, kita melakukan segala demi supaya tidak kehilangan dia. Itu bucin. Nah, itulah. Jadi ketika pacar itu menggantikan kebahagiaan itu tadi ya. Tuhan. Ya, contoh kita yang dulunya sosialisasi, kita sekarang hidupnya chatting terus sama dia. Kita terus yang biasanya rajin ke gereja, gara-gara pacaran kita terus menghilang terus banyak sama dia. Itu bucin, karena kita memberhalakan. Itu hampir sama seperti beberapa teman-teman domba-domba tersesat di rumah. Tidak style demi pasangan. Itu ya. Itu ada yang terjadi sama anak. Nah. Kenapa? Nanti takut aku kehilangan dia. Ya, nah, itu bucin. Gak bisa sel hari. Sering gak sih ke orang pacaran tiba-tiba dia ngumpet sendiri, kayaknya dunia milik berdua. Dunia milik kita berdua, ya seakan-akan kita malah tuh tadi apa? Wah, emosinya, feelingnya ya. Makanya bahaya juga sesuatu yang pacaran karena perasaan, maka akan jatuh cinta. Nah, tidak ada namanya naik cinta, tidak ada. Ya, namanya dengan feeling, dengan bucin itu akan jatuh, yaitu jatuh cinta. Tetapi kalau dengan kasih yang merupakan suatu pilihan, aku mengasihi, aku mau membantu kamu, kita tidak jatuh cinta, tetapi kita bertumbuh, grow in love. Beda ya. Ternyata jatuh cinta itu buta. Ya, Bang. Aku baru tahu kalau ternyata bucin ini konotasinya berarti negatif gitu. Selama ini ya ngomongin bucin ya bener, yes. Ya bucin guyon-guyon oke lah. Tapi ternyata benar-benar arahnya bucin. Ya. Karena jelek, bucin itu apa sih? Budak cinta. Berarti kamu adalah budak. Budaknya cinta. Sedang kita adalah hamba Allah. Bahkan lebih lagi hamba yang di mana kita bisa dianggap temannya Allah. We are friends of God. Kenapa kita jadi budaknya cinta? No. Firman Tuhan bilang kita itu harus perasaan tuh ya, kita harus memimpin perasaan kita. Dan kita bukan diperbudak dengan perasaan. Ya makanya kalau ke misa, sering orang kata, kita bilang, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya sudah kami arahkan, apa yang diarahkan? Arahkan hati. Hati kita harus dipersembahkan kepada Tuhan, bukan dijadikan masternya kita. Itulah bucin. Jadi kalau sudah bucin nggak mungkin bisa ikut misa pun juga nggak mungkin. Sulit pikirannya. Mana bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Namun pikirannya, aduh gimana pacarku? Aku begini, mesti ngapain? Ini kebanyakan juga loh kok. Mereka kebanyakan itu kan zaman sekarang nggak tahu ya. Jojo pernah mengalami church date nggak? Gimana tuh? Jadi ke gereja cuman buat ngedate. Jadi ini salah satu jalur ngedate-nya gitu. Betul. Ya. Teman saya sih kayak gitu ya. Nah itu apakah bisa disebut rohani nggak sih? Bukan masalah rohani apa tidaknya. Jadi gini loh, kalau orang pacaran ke gereja, ya itu oke apa tidak. Nah ini kita berbicara lagi mengenai apakah kegiatanku bersama dengan pacarku ke gereja itu semakin membawa kita berdua semakin kudus. Apakah semakin aku ke gereja nih, pengenalanku kan Tuhan semakin bertumbuh. Kalau enggak, berarti kan hubungan kita bukan cinta yang sejati. Cinta yang ditutup-tutupi, ya toh, cinta yang duniawi. Sehingga akhirnya enggak bisa bertahan lama kok. Kita kalau gara-gara kamu dan aku, lama-lama kan lebih enak di luar gereja. Mau pacaran orang kan risih kan kita ngelihat orang pacaran kok di gereja gitu. Akhirnya mereka akan isolasi, mereka akan sembunyi-sembunyi. Ada sesuatu yang tidak beres. Nah, itulah yang bukan namanya cinta sejati itu. Nah, itu agak sulit ya ternyata memang membedakan ya, cuy ya. Benar. Membedakan antara cinta rohani dan cinta yang hanya mengikuti emosi dan nafsu itu agak susah. Duniawi itu tadi. Mungkin dari Koreman ada nggak
kayak dulu kan pacarannya kan di luar ya, kita tahu Ya, di luar apalagi negeri. di US Ya, tidak ada orang tua. tidak ada orang tua, free. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan nanti ternyata cuma berdua di suatu ruangan, katanya yang ketiga adalah setan. Nah, itu kan kamu. Ketahuan aku ya. Aku enggak yo. Nah itu dulu caranya supaya Koreman bisa membedakan, oh aku I have to do this or Enggak gitu. iya. Tentunya kita harus memberikan suatu yang namanya batasan. Oke, boundaries ya. Boundaries. Karena batasan itu sering dipikirkan sebagai sesuatu hal yang mengekang. Wah, kita tidak boleh pacaran, itu harus apa itu tidak boleh sejarah kitab suci ya, harus sejarah. Itu semua batasan-batasan ya. Tapi sebenarnya batasan itu ada bukan untuk mengekang kita, tetapi untuk melindungi kita. Oke. Itu prinsip yang utama, bahwa kita ini jangan mencari batasan. Wah, kalau pacaran itu gimana sih? Kan ada orang tua, jadi batasannya apa? Kalau batasan itu dipikirkan seperti itu, kita akan berusaha untuk mendekati batasan itu dan mencari selangkah mana sih supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa yang gitu. Malah didekati dosa itu sehingga kita berada di batasan. Padahal prinsip daripada gereja adalah batasan itu ada untuk melindungi supaya kita tidak dekat dengan dosa. Jauhkanlah aku dari pencobaan dan janganlah aku dekat pada pencobaan, tapi jauhkan lagi dari yang jahat. Bapak kami kan. Nah, doanya Bapak kami, jauhkan dari pencobaan, tapi kita senangnya mendekati Cobaan. Bener juga. terus habis gitu Iya, itu minta ada orang ketiga, iblis lagi. Waduh, itu sudah no ya. Jadi intinya dengan batasan itu kita harus menghindari near occasion sin. Jadi harus menghindari dosa-dosa atau kecenderungan dosa. Oke. Caranya bagaimana? Dipraktekkan. Jadi kalau kita tahu berdekatan gelap-gelap di ruangan bersama itu menimbulkan emosi, maka sebelum si pacar saya itu datang ke rumah saya sudah menyiapkan lampu halogen. Itu kalau nggak bisa lihat ya, di depan saya ini ada lampu halogen seperti ini. Itu di Amerika itu saya beli 2 lampu halogen di kanan kirinya sofa. Zaman dulu tidak ada Spotify, tidak ada YouTube, adanya kaset. Saya sudah siapkan kaset lagu rohani. Jadi ketika dia datang berdua bersama saya, lampu halogen saya nyalakan. Dan lagunya adalah biarlah rohmu menyala api kemuliaan. Jadi saya mau beromantisan dengan dia, sungkan. Ada Tuhan. Karena ada sesuatu ya, batasan-batasan ini yang saya lakukan. Yaitu untuk menjaga bukan si iblis yang hadir, tetapi hadirat Tuhan dong. Gitu. Itulah yang terjadi. Jadi kita sampai sungkan, dan batasan ini harus dibicarakan. Kalau kamu mempunyai cinta yang sejati, kapan membicarakan? Bukan pada saat kita sudah mau ciuman, tunggu dulu, batasan gitu. Sulit, nggak bisa. Batasan itu dibicarakan pada saat kita mulai pacaran pertama kali. Habis nembak. Oke. Kita punya batasan, kita setuju ya. Apa? Kita tidak kontak fisik ya. Sampai kita menikah. Are you okay with that? Ya. Jadi bukan berarti aku nanti tidak sayang sama kamu atau apa. Ini kita menghormati karena saya mau agar supaya kamu tidak ditempatkan pada situasi yang dimana jiwamu menjadi terancam. Aku tidak mau itu. Oke. Ya, dan itu sudah komitmen dari awal saya. Jadi setiap kali terjadi, istri saya tahu. Pacar saya pada satu tahu. Oh, ini teguran. Kalau sudah jangan diteruskan. Ayo kita keluar. Jadi lagunya di mobil jangan You are so beautiful. No. Lagunya My first love is Jesus. Jadi saya sering guyonannya adalah My first love is not you. Jesus. Sorry ya gitu. Jadi kita harus meletakkan batasan-batasan supaya kita not even mendekat kepada dosa. Dan itu seru, keren. Jadi bukan buat kita untuk mengekang, tetapi untuk sebenarnya melindungi kita. Oke. Terutama untuk cewek ya. Karena kalau misalkan hal-hal kayak gitu ya, negatif-negatif itu teman-teman, kata orang tua, cowok itu gak kelihatan. Yang rugi banyak ceweknya. Iya, betul. Iyalah, benar. Makanya cewek harus, saya kalau dalam membimbing, saya punya anak perempuan harus punya confident of Christ. Ya, kalau dia cita dirinya dia confident bahwa dia dicintai oleh Tuhan, dia berani menyatakan itu kepada pacarnya yang cowok bahwa ayo kita dari awal aku
menerima jadi pacar ya, tapi yuk kita discuss about boundaries. Cowok yang di dalam Tuhan, cowok yang baik, dia akan menghargai keputusan itu. Nah, kalau kita sebagai cowok, kamu yang terlebih dahulu menyatakan bahwa yuk kita discuss boundaries, maka si cewek akan wow, I'm proud of you because kamu punya sesuatu yang menghargai jiwaku, kan gitu. Oke, menarik ya, menarik. Nah, ya ini tipsnya ini. Makanya buat jadi cowok itu jangan cuma aku cuma mau mengalir mengalir tuh red flag ya. Aku hanya mau punya pacar, kenapa? Karena aku jomblo. No, itu red flag semuanya ya. Jadi bukan untuk menggunakan, tetapi untuk benar-benar penjajakan siapa orang yang bisa mendampingi aku nanti bersama-sama ke surga. Menarik ya, menarik. Itu. Tapi bicara soal boundaries nih. Yes. Apalagi zaman sekarang ya aku ya. Gak tahu sih aku ya Jojo ini gimana, tapi Gimana? biasanya kan terlalu banyak excuses sekarang itu. Kayak alah titik to I lo. Alah, oh gak ada kontak fisik. Alah, gandeng gak apa-apa lah. Iya. Nah, itu loh. Ya. Dimulai-mulai dari kecil-kecil gitu, tapi itu berakibat gimana? Apakah oke apa enggak sih Bos sebenarnya? Ya, tidak oke karena apa itu prinsip adalah yaitu batasan ya. Kalau kita mengokekan, misal contoh ya berciuman, nah Tuhan kan tahu tuh aku ini sayang banget gitu. Jadi kalau berciuman kan oke tuh Tuhan ya toh. Merasionalisasikan sesuatu yang cenderung ke dosa itu tetap tidak boleh. Jadi prakteknya tadi tuh hindari near occasion sin, menghindari kemungkinan untuk perbuatan dosa. Jadi prinsip tegasnya apa? Prinsip tegasnya adalah saya punya prinsip jangan melakukan apapun yang berupa fisik. Oke. Kalau itu tidak kamu lakukan kepada adik atau kakakmu, atau tidak kamu lakukan di depan ayah atau ibumu, atau ayah ibunya pacarmu, atau di hadapan Tuhan. Jadi kalau kamu tidak mencium mulut adikmu, aneh toh, jangan lakukan itu dengan pacarmu. Ini gitu ya, jelas ya. Kalau kamu tidak menggandeng secara romantis yang begitu pegang-pegang adikmu di depan orang tuamu, atau memegang pacarmu di depan orang tuamu, jangan lakukan itu. Ya, kamu harus menjadi orang yang, boleh enggak aku bercium? Bukan masalah boleh enggak bolehnya. Kamu harus bertanya, apakah aku mencium ini membuat pasanganku semakin martabatnya itu semakin terhormati di hadapan Allah. Ya, kalau enggak, jangan lakukan. Ciuman apa sih yang menghormati? Misalnya habis lulus lulus sekolah ya, SMA atau lulus kuliah. Wah, dapat kasih bunga, sudah 3 tahun pacaran, ada papa mamanya, ya selamat ya. Terus cium di kening, ting di depan papa mamanya. You do it like that? That's okay. Oke. Tapi kalau sudah ada unsur sembunyi-sembunyi, isolasi, bohong-bohongan. No. Wait, you have many times. Sampai bosen ya. Sampai bosen. Nanti kalau sudah menikah, apa sih? Oke. Nah kok, kalau setelah pacaran kan, kalau dari Koremen sendiri membahas tentang boundaries itu tadi ya. Yeah. Nah kalau saran-saran buat youth nih, para domba-domba yang ada di belakang kamera gitu, apa yang sebaiknya ditanyain ke calon pasangan mereka gitu? Ya itu tadi saya sempat singgung. Yang pertama 3 hal ya yang ditanyakan itu. Yang pertama, apakah pertumbuhanmu di dalam Tuhan? Jadi kalau kita tanya ya, kamu tuh bertumbuh dalam Tuhan tuh gimana sih? Ya toh. Kita akan melihat dia bukan apakah kamu tuh Katolik, apakah kamu itu sering pergi ke gereja. Jadi kan tadi toh pergi ke gereja belum tentu. Ya. Hanya KTP saja. Tapi kalau orang aku bertumbuh bagaimana? Kamu tanya, apakah kamu tuh pertumbuhanmu dalam Tuhan tuh gimana sih? Dia akan cerita, aku ini ikut komunitas HSMG. Aku ikut youth. Wah, aku di pelayanan. Keren loh. Ketika aku melayani Tuhan itu mencintai aku. Senang gak kamu punya orang kayak gitu? Keren kan? Karena dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Itu orang yang kamu mau. Itu yang orang kamu cari. Kenapa? Orang tersebut dapat membimbing kamu untuk juga mendekat kepada Tuhan. Ya, itu adalah penting. Terus kemudian yang kedua, kamu
tanya ya pasangan ini, pacaran ini apa sih tujuanmu? Oke, tujuannya. Tanyakan tujuannya. Berpacaran itu untuk apa? Kalau dia bilang, aku berpacaran ini untuk mengenal kamu lebih lagi, apakah kita bisa nantinya menjadi keluarga yang kudus dan juga membawa punya anak-anak. Wah, itu pikirannya sudah luar biasa. Ya, karena pacaran di gereja Katolik adalah agar supaya mempersiapkan kita untuk perkawinan. Nah, kalau memang dalam perjalanan memang tidak cocok, ya tidak apa-apa, tapi bukan coba-coba kan gitu ya. Karena di dalam pacaran itu ada komitmen. Kalau pacaran tanpa komitmen hanya test drive saja, apa yang terjadi? Berarti kamu memainkan kekudusan tanpa komitmen. Itu pacaran yang tidak ada tujuan. Ya. Terus yang ketiga, jangan lupa, apa pandanganmu tentang kemurnian? Mulai naksir, aku mau jadi pacarmu, oke. Apa pandanganmu tentang kemurnian? Nanti kita talk ya, about it ya. Apakah engkau bersedia untuk ini kalau cewek ya, berusaha menjaga kemurnian, no touching, no apa, berani gak ngomong kayak gitu. Atau kalau cowok, aku berkemunian bahwa aku menghormati kamu, kita janjian tidak melakukan fisik ya. Nah, 3 hal itu kalau yes, kita bisa mulai untuk melakukan hubungan pacaran. Wah, mantap toh. Oke. Tapi itu tadi balik lagi, ya nggak semestinya kalau ketiga hal itu sudah kita tanyakan ke pasangan kita juga belum menjamin itu akan jadi. Tidak, makanya kenapa itu perlu proses ya. Kenapa pacaran itu lebih baik tidak di usia yang dini. Karena kalau di usia dini, misalnya masih teenager ya, umur 12-13, itu pertumbuhan dari segi apa? Dari segi biologi juga masih belum mature. Perkembangan otak di depan yang memutuskan logika dan lain sebagainya masih belum. Tetapi emosi hormonal itu lebih cepat sehingga feeling yang main, hati-hati. Ya, itu yang terjadi. Terus yang kedua adalah dari segi budaya. Budaya ini sekarang medsos, TikTok dan lain sebagainya kan. Follow your heart. No, not follow your heart, follow Jesus. Follow kebenaran Tuhan. Follow your heart. Heart is feeling. Kembali lagi kamu akan jatuh cinta ya. Sebau-baunya tai kucing akan seperti rasa coklat kalau sudah namanya jatuh cinta kan begitu ya. Sejelek-jeleknya orang, enggak kudusnya orang akan kelihatan so cute gitu ya karena jatuh cinta. Jadi hati-hati. Maka kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bukan budaya dunia. Dan yang ketiga, kekurangan formasi. Nah, ini penting. Bagaimana supaya tidak jatuh? Kamu harus masuk ke dalam komunitas. Karena di dalam formasi itu, kamu akan dididik. Ada pembimbing rohani yang mengatakan, aja deket-deket, ayo, jangan begitu. Tuhan minta kekudusan loh. Pergi bareng-bareng is oke, nonton sama-sama oke, ada banyak komunitas. Yang kamu harus lakukan, ayo saling dorong, ayo saling mencintai Tuhan. Apa? Karena sumbernya cinta itu Tuhan, bukan dunia. Maka perlu formasi. Kalau ada formasi ya akan jatuh. Semuanya jadi kayak teori kan. Ayo janjian ya, enggak fisik ya. Tapi kalau feeling sudah main, jatuh lagi. Siapa yang bisa menjaga? Komunitas. Ayo join komunitas Heman Salvation Ministry Youth. Akan dijaga. Ya toh, akan dijaga. Kamu sudah pernah pacaran di komunitas? Belum pernah. Dicoba, pasti banyak yang jaga. Jangan takut. Seru pacaran di komunitas seru. Iya. Oh berarti Koko sendiri dapetnya dari komunitas? Oh nggak dari komunitas. Saya juga hampir sama kayak Koreman dari agama lain atau arek tapi. Oh gitu. Ya. Mereka kan menghargai kita yang menarik ya toh. Karena mereka wah orang ini kok lain ya. Nah, kenapa bisa lain? Karena kita punya komunitas yang menjaga kemurnian itu. Iya, tapi di komunitas dibantu. Jadi teman-teman ya, ini sedikit cerita aja. Jadi waktu di komunitas di single, waktu itu saya single, itu banyak dibantu kok sama anak-anak teman-teman single. Jadi waktu saya pacaran itu dulu, pacar saya ini kan lagi dari agama lain, itu dibantu prosesnya untuk pindahnya gimana segala macam itu dibantu sama anak-anak ASM. Support sistemnya komunitas ini ternyata. Ya, komunitasnya mantap. Berarti pada saat kamu berpacaran tidak sembunyi-sembunyi kan? Betul. Karena dibantu. Ada transparansi. Kamu tidak mengisolasi diri. Kok bisa gitu? Buktinya teman-temanmu tahu kok. Dia suportif. Dia mendoakan kamu. Itu cinta sejati. Bukan cinta duniawi. Jadi sebenarnya kita semakin bisa mengarahkan. Ini cinta duniawi atau sejati? Cinta sejati itu tidak sembunyi-sembunyian. Begitu indahnya jika komunitasmu ikut mendukungmu.
Dia itu yang jadi barometer. Kita pun tidak terlepas mau rohani apapun. Saya pun kalau sudah jatuh cinta, sudah perasaan main kan bisa salah menilai orang lain. Komunitasmu akan membantu kamu untuk menilai. Pembimbing rohani akan membantu. Orang tuamu yang terdekat akan membantu. Itu semuanya berpengaruh. Makanya jangan sembunyi. Iblis maunya apa? Sembunyi, jangan bilang. Isolasi diri. Berbohonglah. Oke, betul. Apalagi kita sudah melakukan hal-hal yang fisik dan tidak kemurnian yang immoral, hal-hal yang itu, maka akan semakin menjauh. Itu menjadi cinta duniawi. Oke. Nah kan, tapi kan untuk mendapatkan mencari pasangan itu kan susah ya gue ya. Ya. Apalagi youth susah nggak? Padahal kan komunitasnya kan banyak ya. Lebih ke akunya memang belum mau cari juga sih. Jadi ya. Habis ini mendengarkan celoteh domba ini, wah dia punya banyak bahan. Jadi kalau ketemu kan sudah ada banyak. Apakah kita nanti bisa menjadi pasutri? Nah, itu Tuhan. Wah, tapi kalau lupa dia nanti lihat contekan. Pokoknya lihat YouTube-nya dulu gitu ya. Ini saya ada tiga pertanyaan. Setiap kali ada gebetan pertama ditanyain satu. Nanti pacaran lagi, ngedate kedua tanyain lagi kedua gitu. Ntar kalau lupa ya nonton YouTube ini lagi. Nah, tapi pernah doa nggak kamu untuk mendoakan dari anak-anak youth ini, pernah mendoakan nggak? Kayak kamu mendoakan Tuhan, aku pengen punya pasangan. Gitu. Saya pernah mendoakan pengen punya pasangan dan tak sebutin namanya dalam doa. Terus? Tapi ya ini sih. Belum dapat apa? Kalau tak introspeksi diri lagi sebenarnya tujuanku untuk minta doa itu juga belum jelas kalau pacaran itu mau ke arah mana. Nah, jadi ya aku berhenti mendoakan hal itu karena berarti belum ya tujuan pacarnya belum jelas, bener. Tahu ya caranya. Itu tadi. Nah, itu kok. Jadi, ya apa cara berdoa yang benar untuk anak muda yang sedang merindukan pasangan hidup mereka ini gimana? Ya, yang pertama ya berdoalah. Kita sebagai anak muda bisa berdoa untuk calon yang kita tidak tahu. Ya, saya pun sebagai orang tua mendoakan anak saya loh sebagai calonnya dia supaya apa? Bukan diberikan gelodak, tetapi Tuhan jamahlah atau tolong jaga dia agar supaya siapa dia, atau kalau Tuhan calonku ini siapa itu calon pacar ya, cewek atau cowok, itu dia bisa menjaga kemurnian dia saat ini supaya imannya dia itu juga bertumbuh, dan juga doakan juga untuk perjuangannya dia. Yang pertama ya. Jadi kamu sudah fokusnya itu selalu cinta yang agape supaya dia itu murni, supaya dia lihat doanya enggak, Tuhan carikan aku yang cantik, rambut panjang, yang kaya, yang 3M, mansion, money and Mercedes Benz, or Maserati. Ya. Oh, nanti yang yang mapan ya. Oh, tambah 4M ya, mapan juga ya. Wah, yang segala macam yang suka olahraga. Itu semua adalah conditional love. You have to have unconditional love. Apa yang penting? Dia itu menjadi orang yang murni, orang yang imannya bertumbuh, ya. Terus yang kedua, berdoalah untuk kita sendiri. Tuhan, aku juga berdoa jamahlah aku supaya apa? Aku ini menjadi pasangan suami atau istri yang tepat bagi calon pasanganku ini. Di mana aku ini bisa bersama-sama menjadi pasangan yang saling membantu untuk ke surga, untuk kekudusan. Nanti aku ini kau persiapkan menjadi orang tua yang baik untuk keluargaku, supaya membawa mereka. Seringkali kita doanya untuk pasangan yang baik. Pasangan yang baik sudah ada, kitanya yang nggak cocok. Kitanya masih belum siap. Kitanya masih malas pergi ke komunitas. Tidak suka firman Tuhan, hehehe. Terus kamu masuk komunitas. Si ceweknya sudah tersedia di situ. Mereka melihat kamu juga. Oh, that's not consider my type, karena dia dengerin celoteh domba. Harus yang masih suka ngomong kotor. Ya dirubah dulu kitanya. Nanti ya. Dan yang ketiga, kita berdoa, Tuhan ajarkan aku untuk mendengarkan kehendak-Mu. Supaya apa? Supaya kita itu tahu kriteria firman Tuhan itu apa. Tentunya harus suka baca firman Tuhan. Yang sabar, aku mau dia bantu dia menjadi sabar. Nanti kalau dapat ada kedamaian, ya. Kalau
Tuhan menginginkan aku tidak untuk menikah, berikan aku juga kedamaian. Karena siapa tahu panggilanmu adalah sebagai biarawan, biarawati, romo, atau suster. Jadi Itu harus mungkin tahu. panggilanmu bukan? Harus saya doakan lagi. Iya, harus doakan lagi. Itu kayak gitu tiga hal itu aja yang perlu kalau dalam hal mendoakan ya. Jadi dapat pandangan baru nih cara doanya ya. Soalnya kan biasanya kan kita cuma mendoakan Tuhan supaya kita dapat jodoh, paling mentok cuma seiman, Ya. yang baik, tapi kita berarti harus detail ya aku ya. Sebetulnya Makanya tidak terlalu detail, justru kalian tuh terlalu detail yang emosional, yang detailnya itu yang conditional ya. Kelihatannya bagus, Tuhan yang Katolik, yang pelayanan, yang cantik, yang ini dan lain sebagainya ya. Jadi lama-lama dapatnya di mana? Di surga hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kita tujuannya tadi apa? Kita berpacaran agar supaya kita nanti bisa berdampingan untuk sampai ke surga bersama-sama. Are you the right person? Itu loh. Okay. Jadi kita doanya itu. Ya. Kita mikirnya nih cinta sejati itu juga mikirin kekekalan. Kalau kita berdua nanti pasangan untuk mencintai Tuhan, pastilah Tuhan itu akan bekerja. Orang mencintai Tuhan itu tidak males otomatis. Orang yang cinta Tuhan itu dia akan mencari sesuatu yang baru. Orang yang mencintai Tuhan itu akan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan tuh dicukupi. Kebahagiaan, kesehatan, keadaan ekonomi dicukupkan. Dan dia menjadi orang yang... Tapi seringkali kita melihat itu yang conditional, yang cantik, yang kaya, yang ini, yang statusnya ini. Tapi Tuhannya yang nomor satu ditiadakan. Ketika ini nanti hilang dalam sesaat. Kecewa. Oke. Ada nggak Niko pesan penting buat anak-anak muda yang lagi jatuh cinta tapi takut ambil langkah yang salah nih atau kehilangan arah rohani? Pesan terakhir nih. Pesan terakhir. Begini. Jatuh cinta itu ya. Cinta itu adalah anugerah. Nomor satu. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang datangnya itu biasa-biasa. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Berarti sumber cinta itu adalah siapa? Yesus. Tuhan itu adalah sumber cintanya. Jadi kalau kita kepingin jatuh cinta yang luar biasa, datangnya kemana? Ke sumbernya. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan cinta kita. Oleh karena itu, jangan pernah pacaran dengan seseorang yang tidak membuatmu menjadi kudus. Artinya apa? Kalau dalam kamu nanti berhubungan, kamu menjadi takut, kamu menjadi gusar ya, kamu sembunyi-sembunyi, tadi kita sudah bahas, kamu menjadi isolasi, itu bukan cinta yang kudus, apalagi juga immoral ya. Satu hal yang melakukan kegiatan dosa itu sudah sampai sembunyi-sembunyi. Cinta yang sejati adalah cinta yang membawa damai, cinta yang ada kejelasan, dan yang membawa kamu kepada kekudusan. Jadi, pesan terakhir saya buat tadi prolog itu ya. Karena cinta itu kan tadi anugerah ya, jadi perlu dilatih, jangan lupa. Seperti atlet, itu dia harus dilatih. Karena kemurnian itu tidak bisa datang sendiri, perlu latihan. Itulah pacaran itu. Itulah komunitas itu. Ya, perlu sekali untuk dilatih. Jadi dalam kita pacaran, mencari pasangan jodoh, kita tidak sedang mencari belahan jiwa untuk supaya hidup kita lengkap. Loh, kenapa? Loh, pacar itu bukan belahan jiwa, bukan. Karena di dalam Kristus kita ini sudah utuh. Ya. Yang kita cari adalah pasangan yang bisa berjalan berdampingan bersama dengan kita. Dan kita bisa berkata, yuk kita saling bantu-bantuan agar supaya kita nantinya sama-sama sampai ke surga. Itu pasangan yang kamu cari. Oke? Itulah cinta sejati. Jadi sudah tahu ya? Sudah tahu ya mau cari gimana ya? Dan tinggal kriterianya, terus tinggal nanti kalau dapat doanya apa, ngomong apa, semua udah jelas. Ada apa itu namanya kayak boundariesnya gimana? Iya benar. Gitu, ada harus
menghindari kontak fisik atau Iya. ngasih kayak menjauhkan dari kegiatan-kegiatan yang bisa Jatuhkan diri dalam dosa. Satu lagi masih ada waktu ini ya. Ada Mana? Kalau Tuhan itu adalah sumber cinta, bener ya, sumber cinta ya. Bisa enggak kita cari cinta di luar sumber cinta itu? Sumber cinta itu kan. Sumbernya kan di situ. Tuhan. Jadi Sumber kalau mau ketemu cinta sejati di mana? di Tuhan. Di Tuhan, dekat ke situnya ya. Itu kan kalau kita. Orang lain yang dengerin celoteh domba ini, wah iya, berarti mereka kalau mau menemukan pasangan hidup yang sumber cintanya luar biasa, mereka nemunya gimana? Juga di Tuhan. mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau cari pacar, kira-kira yang di kalangan lingkungan Tuhan atau di luar? Dalam lah. Dalam. Seperti misalnya di Komunitas. komunitas apa? Ah, Komunitas HSM. HSM. Nah, jangan jauh-jauh ya. Jadi kita cari yang, nah kalau misalnya ketemu orang luar kok di dalam komunitas, bagaimana? Dekatkan dulu pada sumber cinta ini. Ya toh, ketemu dulu. Kalau seorang wanita, dekatkan dulu kepada Tuhan. Aku akan berdiam di balik Allah Bapak sampai kamu ketemu cintanya Bapak. Begitu kamu sampai, yes Lord, I love you, baru disingkap ketemu saya, kan gitu ya. Iya. Kalau cowok, ketemu dulu sama si sumber cinta, bawa kepada Tuhan Allah, ya toh, sampai dia si wanita ini bisa mengetahui bahwa oh ini loh Tuhanku, ini loh Allah yang mencintai aku, dia bisa bertumbuh di situ. Baru di situ ketemu sama kamu. Jadi walaupun tidak mesti orangnya di komunitas seperti ceritanya istri saya bawa dia kepada Tuhan. Saya bawa dia, saya perkenalkan kepada gereja Katolik terlebih dahulu. Walaupun salah sih pertama kali ngenalinya pada saat malam Paskah. Dia bingung, ini gereja apa kok kayak apa itu kehabisan PLN ya, walaupun di luar kan gelap, nggak ada listrik, baru tengah-tengah baru nyala. Tapi di situ dia mulai tertarik gereja Katolik, masuk ke dalam komunitas di Amerika, kemudian mau dibaptis, kemudian jadi apa itu korsel, kemudian jadi ketua daripada CFM, kemudian jadi singer, dia jadi WL. 22 tahun kemudian pernikahan. Nanti 29 November 22 tahun. Ingat loh. Ya, dia sekarang juga melayani bersama-sama dengan saya sebagai WL, sebagai korkel, sebagai pembimbing youth juga nantinya ya 2025. Jadi semua itu tidak pudar, tapi terus. Ya, cinta sejati membawa kita kepada kekudusan. I need her help and she needs my help. Carilah. Terus dekat sama Tuhan, maka cintamu akan disempurnakan. Amin. Nah, Cok, harus berlanjut episode ini. Jadi berikutnya kita undang Ceki langsung ya. Berdua aja. Iya. Berdua. Kamu sendiri sama Ceki sama Ko Raymond berarti ya. Temenin dong. Jadi conclusionnya berarti hari ini harus ada boundaries. Bener. Harus tanya dulu 3 pertanyaan dulu itu tadi. Tanya apa aja tadi? Ayo, praktek dulu. 3 pertanyaan, no kontak fisik. Oke, Terus apakah tadi kemurnian ya? Ya, Apakah bertumbuh, tumbuh. apakah terus- bagaimana pertumbuhanmu dengan Tuhan? Ya, Terus yang terakhir tujuan. tujuan dari pacaran itu Iya, sendiri Tujuan apa? pacaran itu apa? Iya. Ya, jangan main-main gitu ya. Jangan toh. main-main. Ini ya, jangan memainkan anak orang ya teman-teman ya. Itu ya buat cowok-cowok itu ya, hati-hati ya. Oh ya, kalian itu cowok-cowok itu dikit-dikit sudah kepengin pegangan tangan. Iya. Oh tipis-tipis lah, jangan teman-teman ya. No. Bahaya, itu mendekat kepada dosa itu nanti. Kecenderungan tadi itu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, kita ada komunitas juga. Jadi kalau kalian takut, waduh aku nanti mau mendekatkan Tuhan, pacarku ini apa ya? Ajak ke HSM. Ya. Ajak ke HSM. Di youth itu kita setiap hari Jumat ada ya. Ada, kita Setiap hari Jumat. persekutuan doa tiap hari Jumat di DG Sentral Jalan Bengawan. Terus di dalam situ sendiri kita juga punya sel grup terpencar di satu Surabaya, di beberapa wilayah gitu. Jadi nggak usah takut ya. Kalau teman-teman dari anak-anak youth, teman-teman youth semua, misalkan mau punya pacar tapi di luar HSM, ingat kata Koremon, dekatkan pada sumbernya dulu. Iya benar. Jadi dikelopek dulu, dibuka dulu sampai deket baru, gitu ya. Benar banget. Oke. Kali ini kita harus sudahi dulu karena Benar. berikutnya kita harus undang Kekun ini. Kita harus undang Kekun untuk Tunggu ya. supaya tahu nanti
cerita selanjutnya itu gimana? Dapat POV tambahan juga. Dari Jaekyun. POV-nya Jaekyun itu gimana? Waktu dia dari pelayanan segala macam itu gimana gitu ya? Perjalanan cinta Jaekyun dan Doraemon akan berlanjut teman-teman. Iya. Oke. Hari ini sudah cukup? Hari ini? Boleh. Boleh ya? Cukup. Oke, cukup. Sudah terpuaskan? Sudah aman? Oke. Pertanyaan-pertanyaan Kalau sudah siap? sudah puas, nonton ulang. Nonton ulang ya. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mau ditanyakan lagi, bisa komen di bawah, bisa share juga. Jangan lupa untuk ditonton full karena daging semua teman-teman yang mau cari-cari jodoh. Doanya seperti apa juga sudah ada. Ini real daging banget ya teman-teman. Betul. Jadi langsung ditonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita Jaekyun dan Doraemon berikutnya. Doakan ya teman-teman ya. Doakan teman-teman ya. Supaya kita bisa melanjutkan lagi jalan ceritanya sampai bisa mendapatkan Jojo mendapatkan pasangan. Jadi kita langsung mendapatkan Jadi hashtag. penonton ini tahu background saya dari nggak punya supplement. Iya, oke. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di Lotte Domba. Bye bye. Bye.